depan Indonesia ditentukan oleh keunggulan sumber daya manusia Indonesia yang memiliki nilai budaya, memahami, dan menguasai mekanisme pengembangan, serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bapak Baharudin Jusuf Habibie. Lalu siapa yang akan membangun masa depan Indonesia kalau bukan anak bangsanya sendiri? Untuk itu, saya, Retno Dwi Saputri. Saya Lasmiati. Saya, Alwan Ayasi. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, siap membangun perekonomian Indonesia melalui sebuah ide yang kami beri judul I'm Fast, Strategi Ongoing Coaching, Kemandirian UMKM berbasis digital menuju Indonesia Emas 2030. Indonesia sebagai negara berkembang dengan kekayaan alam yang beragam sangat fokus dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan khususnya dalam sektor ekonomi. Menelisik sektor ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa pangsa pasar UMKM mencapai 99,99% dari total seluruh pelaku usaha di Indonesia. UMKM juga memberikan kontribusi sebesar 60% melalui PDB Indonesia. UMKM juga membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan tenaga kerja melalui unit-unit kerja baru guna meningkatkan pendapatan rumah tangga. Selain potensi yang luar biasa, UMKM juga memiliki beberapa keunggulan, di antaranya ialah 1. Inovasi teknologi yang dapat diterapkan dan dikembangkan. 2. Ketergantungan terhadap komponen impor yang minimal dapat membuat UMKM memaksimalkan potensi dan sumber daya lokal guna meningkatkan kemandirian. 3. Penyediaan lapangan kerja baru melalui unit-unit kerja baru serta sebagai wadah dalam penciptaan wirausaha baru. 4. Memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi kondisi pasar yang berubah dengan cepat. 5. Bersifat dinamis dalam hal manajerial karena UMKM memiliki struktur bisnis yang tidak terlalu rumit jika dibandingkan dengan usaha besar lainnya. 6. Mengembangkan sumber daya manusia lokal dengan keberagaman keterampilan yang ada. 7. Secara geografis, UMKM tersebar di seluruh Indonesia dan di semua sektor, sehingga UMKM dapat dijadikan sebagai instrumen dalam pemerataan pendapatan guna mengurangi ketimpangan kesejahteraan. Besarnya potensi sumbangan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor UMKM nyatanya masih dikelilingi oleh berbagai permasalahan yang belum terselesaikan. Dirangkum dari berbagai jurnal dan media pemberitaan nasional, secara garis besar, UMKM di Indonesia masih memiliki 3 permasalahan, yaitu: yang pertama, rendahnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian melalui sektor ekspor. Defisit neraca perdagangan yang terjadi pada tahun 2018 menuntut pemerintah untuk melakukan langkah strategis agar kondisi ekonomi nasional lebih stabil. Salah satu langkah yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan mendorong kegiatan ekspor produk oleh pelaku UMKM. Namun nyatanya, data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kontribusi sektor UMKM terhadap ekspor nasional Indonesia hanya menduduki nomor 2 terendah, yaitu hanya 15,80%. Yang kedua, rendahnya pembiayaan yang ditujukan untuk sektor UMKM. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sekitar 58 juta unit usaha UMKM yang mendominasi pangsa pasar sebesar 99% dari total unit usaha yang tersebar di seluruh negeri ini. Sayangnya, lagi dan lagi permasalahan UMKM adalah sulitnya mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Berdasarkan data statistik UMKM Bank Indonesia yang telah diolah periode September 2018, pemberian kredit perbankan terhadap UMKM hanya sebesar 19,63%. Hal ini disebabkan karena persyaratan kredit atas dasar prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh perbankan,
yang terkadang sangat sulit untuk dipenuhi oleh pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga, sumber daya manusia sektor UMKM yang kurang dapat bersaing. Nyatanya, pengetahuan dan kapasitas kemampuan para pelaku UMKM masih sangat rendah, terutama dalam hal marketing skill, kemampuan dasar produksi, pengetahuan pengelolaan keuangan dan pencatatannya, motivasi mengembangkan usaha, serta manajemen strategi dalam menghadapi persaingan dan pengembangan diri pelaku usaha UMKM. Selanjutnya, kondisi yang sedang Indonesia, bahkan dunia hadapi saat ini yaitu meluasnya penyebaran pandemi COVID-19 yang tentunya sangat berdampak pada semua sektor perekonomian. UMKM yang pernah berhasil bertahan pada krisis ekonomi tahun 1998 nyatanya rapuh juga saat ini karena upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 melalui kebijakan social distancing dan semua orang harus menetap di rumah. Lalu bagaimana caranya membangun kembali kejayaan UMKM untuk mendorong perekonomian Indonesia menuju Indonesia Emas 2030? Untuk membangun kembali kejayaan UMKM, kami menghadirkan solusi berupa IMVEST, strategi ongoing coaching kemandirian UMKM berbasis digital untuk mencapai Indonesia Emas 2030. Dalam IMVEST, kita menyediakan 4 fitur utama. Yang pertama ada consulting, di mana setiap UMKM dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terdapat di IMVEST. Yang kedua adalah fitur coaching, di mana kita juga ikut membangun sumber daya manusia yang terdapat dalam UMKM dengan cara memberikan pelatihan sesuai dengan bidang masing-masing. Yang ketiga ada accounting, di mana sebagaimana yang kita ketahui bahwa sangat sedikit UMKM yang menerapkan sistem pembukuan yang baik. Untuk itu, kita memberikan fasilitas untuk UMKM dalam menciptakan sistem pembukuan yang baik. Yang keempat ada funding, di mana setiap UMKM dapat mendapatkan pendanaan dan investor dapat mendanai setiap UMKM tersebut. Bagaimana cara menggunakan IMVEST? Yang pertama, pengguna harus login menggunakan email dan password yang telah terdaftar di dalam IMVEST. Yang kedua, pengguna harus memilih sebagai apa mereka bertindak, sebagai bisnis atau seorang investor. Lalu kita coba klik sebagai investor. Oke, yang pertama harus dilakukan adalah mencari perusahaan yang ingin diinvestasikan. Oke, yang kedua coba kita klik beli investasi. Nah, setelah itu akan muncul berbagai pilihan, yaitu untuk apa investasi digunakan, berapa banyak dana yang digunakan, dan berapa return per bulan yang didapatkan seorang investor. Oke, kita bisa lanjut dengan cara beli investasi. Nah, setelah itu investor dapat menentukan jumlah investasi yang ingin mereka beli. Klik submit, lalu menuju ke pembayaran. Setelah pembayaran sukses, maka investasi investor akan terdapat di portfolio investor tersebut. Kami, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, siap membangun kemandirian UMKM demi terwujudnya Indonesia Emas 2030. Salam investasi.